Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Gantung Waris. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Subuh. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke channel YouTube beliau, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di sana terdapat banyak cerita horor dari beliau. Nah, langsung saja. Seperti apa cerita dari Gantung Waris? Mari masuk ke ceritanya. Berhati-hatilah dalam menolak cinta seseorang. Jangan membuat sakit hati orang yang mencintaimu dengan kata-kata kasar penolakan yang kau ucapkan. Karena bisa saja penolakan yang kau lakukan itu justru akan membuatmu menjadi jomblo selamanya. Inilah kisahku. Namaku Ria. Semenjak aku menolak cinta seorang pemuda yang bernama Rahmat 8 tahun yang lalu, hingga saat ini, aku belum juga mendapatkan pasangan. Setiap kali aku menjalani hubungan dengan lelaki pilihanku, selalu saja kandas di tengah jalan. Aku sering gonta-ganti pasangan, tak jarang banyak yang berencana mengajakku ke jenjang yang lebih serius. Namun pada akhirnya, mereka selalu meninggalkanku. Ada yang begitu saja pergi. Ada yang bermain api di belakangku. Ada juga yang tiba-tiba berubah dan bersikap keras. Hingga ada yang meninggal. Entah apa salah dan dosaku, hingga aku selalu kehilangan dan dipermainkan oleh laki-laki yang kucintai. Sekarang umurku sudah menginjak 34 tahun. Di saat wanita lain di usia ini sudah menjadi ibu rumah tangga, memiliki anak 3 atau mungkin lebih. Aku malah masih saja melacak. Entah apa yang sedang kujalani ini. Inikah takdir? Mungkinkah nasib buruk? Atau ini adalah kutukan yang harus kujalani? Rasanya beban ini terlalu berat. Kenapa aku harus mengalami ketidakberuntungan seperti ini? Orang tua, saudara, bahkan teman-teman pun membantuku mencari pasangan. Sudah beberapa kali orang tuaku menjodohkanku, namun usaha mereka semuanya sia-sia. Tidak ada satupun lelaki yang mau denganku. Kenyataan ini sungguh berat untukku. Belum lagi aku harus menghadapi cibiran dan guncingan dari tetanggaku. Makanya, kalau jadi perempuan itu jangan pilih-pilih. Sekarang susah kan dapat jodoh. Ya begitulah kalimat yang sering kali ku dengar. Aku selalu menjadi bahan pergunjingan tetangga. Aku tersisih, terintimidasi, dan kesepian. Tak jarang aku juga menjadi bahan guyonan teman-teman kerjaku. Semua perlakuan buruk orang-orang di sekitarku benar-benar membuatku tertekan. Rasanya aku ingin pergi dari rumah, bahkan sering terbesit dalam pikiranku, kalau lebih baik aku hilang dari dunia ini. Suatu hari aku pergi ke jembatan. Aku berniat melancarkan rencana bunuh diriku. Di bawah langit senja, aku berdiri termenung di pinggir jembatan, sambil memperhatikan sungai. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Aku terdiam mencoba mencari alasan untuk tetap hidup dalam cobaan yang begitu berat ini. Apa aku sanggup? Seumur hidup menanggung semua ini, hidup sendiri sampai tua, dan akhirnya mati dalam sepi. Kurasa tidak. Aku tidak mampu menjalani kehidupan seperti ini, terus-menerus, dan menjadi cibiran orang-orang. Akhirnya aku bulatkan tekadku untuk melompat terjun ke dalam sungai. Perlahan aku mulai memanjat pagar pembatas jembatan. Air mataku tak mampu kutahan. Hatiku sesak saat mengingat kedua orang tuaku yang akan kutinggalkan. Namun aku juga tak mampu terus-terusan menjalani hidup yang penuh ketidakadilan ini. "Ri, berhenti!" seru seseorang. Dengan sigap dia meraih lenganku dan menarikku. "Apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh diri?" Aku hanya terdiam dan terus menangis tanpa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh temanku Nisa. Nisa menghela nafas. Ia memelukku dan menenangkanku. "Ri, kalau kamu punya masalah cerita, jangan kayak gini. Bunuh diri gak akan menyelesaikan semuanya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Astagfirullah, Ri. Udah, kita pergi dari sini. Ayo ikut aku." Nisa melepaskan pelukannya dan menarikku. Entah dia akan membawaku kemana. Dia menyuruhku naik motor
dan memboncengku. Kami berhenti di sebuah taman. Nisa mengajakku duduk di bawah pohon. Sekarang katakan padaku, apa yang membuatmu ingin bunuh diri? Apapun masalahmu, bunuh diri itu tidak dibenarkan, Ri. Aku tahu, jawabku lirih. Tapi aku tidak punya pilihan lain untuk mengakhiri semua penderitaan yang selama ini ku tanggung. Aku gak kuat, Nis, kalau harus jadi bahan pergunjingan guyonan dari teman-teman kantor setiap hari karena belum menikah. Belum lagi dengan cibiran tetanggaku. Gak ada laki-laki yang mau denganku. Aku selalu tidak beruntung dalam asmara. Tuturku dan seketika tangisku pun pecah. Nisa kembali memelukku. Aku terisak dalam pelukannya. Sabari, jodoh, rezeki, maut itu sudah diatur oleh Allah. Kamu jangan putus asa. Kamu gak boleh kayak gini. Jangan dengerin kata orang lain, orang-orang di luar sana. Mereka hanya bisa mengomentari hidup kita. Jangan pernah dengerin apa yang mereka omongin. Mau seberapa baik pun kamu, hidupmu akan tetap dikomentari orang lain. Karena manusia itu ahli melihat keburukan orang lain, tapi gak bisa melihat keburukannya sendiri. Ucap Nisa membuatku tersadar dan membuka pikiranku. Dia terus menghiburku dan menyemangatiku atas semua ketidakberuntungan dalam hidupku ini. Aku bersyukur karena masih memiliki sahabat yang sangat peduli padaku. Waktu berlalu begitu cepat, namun duniaku seakan tak berputar. Aku duduk di depan kaca sambil memandangi wajahku. Wajah yang semakin hari semakin menua dan tak terawat. Padahal aku dulu suka berdandan dan menjaga penampilanku agar tetap terlihat modis. Tapi sekarang, entah sejak kapan aku mulai mengabaikan penampilanku. Aku jarang dandan, jarang mandi, bahkan acuh pada penampilanku. Rasanya aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku yang dulu sangat pandai bergaul dan suka bersosialisasi, berkumpul dengan teman-temanku. Sekarang aku lebih suka menyendiri. Bahkan rasanya aku sudah tidak tertarik lagi dengan lawan jenis. Entah apa ini, kenapa aku bisa seperti ini. Aku seperti tidak mengenali diriku sendiri. Ri, panggil ibuku dari luar kamar sambil mengetuk pintu. Suara ibuku seketika membuyarkan lamunanku. Iya, sautku. Keluar sebentar, nak. Itu loh, ada masmu kesini nyariin kamu. Aku beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke arah pintu. Pintu berdenyit saat ku tarik. Siapa, Bu? Mas Agung, dia di depan. Ayo temui dulu masmu. Iya, Bu, jawabku lirih. Aku mengikuti ibu menuju ke ruang depan. Tampak bapak dan kakakku sedang duduk ngobrol. Kenapa, Thomas? Tanyaku. Hari ini kamu sibuk gak? Enggak. Kenapa emangnya? Aku mau ngajak kamu pergi ke rumah ustadz kenalanku. Males ah, aku lagi gak pingin pergi kemana-mana. Kok males gimana toh? Sudah ikut saja daripada di rumah. Apa kamu tidak suntuk mengurung diri di kamar terus? Tanya bapak. Iya Ri, sudah ikut saja. Timpal ibu. Iya Ri, ayo ikut. Mungkin saja ustadz ini bisa membantu kamu, ujar Mas Agung. Bantu apa toh Mas? Tanyaku. Membantu menyelesaikan masalahmu. Mungkin saja ada yang tidak beres denganmu hingga kamu sulit mendapatkan jodoh, jawabnya. Alah mas, yang memang tidak ada yang mau saja. Toh sekarang aku juga sudah tidak mikirin nikah. Aku juga sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Jangan begitu Tori, gak boleh ngomong seperti itu. Apa salahnya ikhtiar? Iya Nduk, jangan putus asa seperti itu. Turuti kakakmu. Kali aja memang ada yang tidak beres denganmu. Sudah sana, ganti baju, kata bapak. Aku menghela nafas dalam-dalam. Meski aku malas, aku tidak ingin berdebat dengan bapak dan yang lainnya. Aku tidak ingin memperburuk moodku. Kuturuti kemauan kedua orang tuaku. Mas Agung menungguku ganti baju sambil ngobrol dengan bapak dan ibu. Beberapa menit aku kembali menghampiri mereka. Sudah siap, Ri? Tanya ibu. Sudah, Bu, jawabku. Ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat, ajak Mas Agung. Aku mengangguk. Mas Agung beranjak berdiri. Kami berpamitan dengan bapak dan ibu. Sepanjang perjalanan kami tak saling bicara. Mas Agung konsentrasi menyetir mobil.
Aku duduk diam di sampingnya. Sesekali dia membuka percakapan mengajakku mengobrol, dan hanya aku jawab seperlunya saja. Rasanya aku malas berbicara dengan siapapun. Entah kenapa gairah hidupku seperti menghilang. Kami menempuh perjalanan selama 1 jam, dan akhirnya sampai juga di rumah Ustadz yang dimaksud Mas Agung. Mas Agung mengetuk pintu rumah itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut seorang perempuan dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu terbuka, dan keluarlah seorang perempuan muda berparas cantik, nan anggun, dengan balutan gamis berwarna pastel. Mas Agung, mari mas, masuk," ajaknya. "Iya dek, Pak Ustadz ada." "Ada mas, bapak di belakang. Sebentar, saya panggilkan dulu. Silahkan duduk dulu mas." "Iya," jawab Mas Agung sambil tersenyum. Kami pun duduk, dan gadis cantik itu pergi meninggalkan kami di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Pak Ustadz keluar. Dia tersenyum melihat kehadiran kami berdua. "Kirain gak jadi datang Mas Agung," tuturnya sambil menyalami Mas Agung. "Jadi dong Pak Ustadz, tadi jemput adik saya dulu, terus di jalan macet." "Oh begitu. Maaf, permisi," tutur anak perempuan itu sambil meletakkan minuman di meja. "Ayo mari mas, mbak, diminum," ujar Pak Ustadz. "Iya pak, terima kasih." "Waduh, repot-repot," jawab Mas Agung. "Ah, gak repot kok," jawab Pak Ustadz. Setelah kami berbincang-bincang, Pak Ustadz menatapku sambil menggelengkan kepala dan melontarkan pertanyaan padaku. "Maaf mbak, apa di masa lalu mbak ini pernah melakukan sesuatu yang buruk? Menyakiti hati orang lain mungkin?" Mendengar pertanyaan itu, aku sedikit bingung. Aku terdiam sejenak sambil mengingat. Iya, kuakui aku memang seorang yang aku dan keras kepala. Tapi rasanya, aku tidak pernah menyakiti hati orang lain. "Saya rasa saya tidak pernah menyakiti hati orang Pak Ustadz. Justru saya yang selalu dibuat sakit hati oleh orang-orang di sekitar saya," jawabku. "Sampean yakin? Coba diingat-ingat kembali. Karena apa yang terjadi denganmu sekarang ini bisa jadi karena perbuatan di masa lalu," ungkapnya. "Maaf Tat, memangnya adik saya ini kenapa ya Pak Ustadz?" tanya Mas Agung. "Anu Mas Agung, sepertinya adikmu ini terkena telu gantung waris," jawabnya. Aku tersentak mendengar jawaban dari Ustadz itu. "Apa itu Pak Ustadz?" tanyaku. Telu gantung waris itu adalah ilmu santet yang bisa bikin korbannya sulit menemukan jodoh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, jadi jomblo abadi hingga mati dan tidak akan pernah bisa menikah selamanya. Ilmu ini sulit dideteksi. Rata-rata korbannya tidak pernah menyadari kalau dia terkena ilmu gantung waris. Namun efeknya sangat terlihat, jawabnya. Bagaikan disambar petir di siang hari, jawaban dari Pak Ustadz itu sangat mengejutkanku. Seketika hati hancur mendengar kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Ustadz. "Jadi itu yang membuat adik saya sulit mendapatkan jodoh Pak Ustadz?" tanya Mas Agung. "Iya, karena jodohnya sudah digantungkan. Jadi kalau tidak dilepas dia tidak akan mendapat jodoh sampai dia tua. Cara kerja telu gantung waris ini adalah menjodohkan si korban dengan roh gentayangan. Ada juga yang menjodohkannya dengan pohon, dengan batu nisan, dan ada juga yang menyembunyikannya di suatu tempat, misalnya di kubur." Ustadz itu berhenti sejenak dan menatap penuh iba. "Kodam yang diperintahkan adalah kodam dari orang yang mati gentayangan, wanita perawan yang meninggal, orang yang mati dibunuh, orang yang mati kecelakaan, tersambar petir, atau orang yang meninggal tapi tidak diketahui identitasnya, seperti kuburan kuno. Arwah tersebut diberdaya dan dibangkitkan, kemudian dijodohkan dengan seseorang yang akan menjadi korban. Lalu ditempatkan di sebuah benda, entah itu lubang, pohon, batu, atau boneka yang terbuat dari tanah kuburan. Setelah itu dimantrai dengan mantra telu gantung waris itu." Aku dan Mas Agung saling melempar pandang. Terlihat jelas raut bingung di wajah Mas Agung mendengar penuturan Pak Ustadz. Air mataku tak kuasa kubendung. Aku menangis meratapi nasibku. Kok ada orang setega itu? Memangnya apa salahku?
Tanyaku sambil menangis. Ada banyak hal yang melatar belakangnya. Salah satunya mungkin karena dendam. Bisa juga karena sakit hati. Coba Mbak ingat baik-baik. Apa Mbak pernah menyakiti hati orang lain? Tanyanya. Maaf Pak Ustadz, apa telu yang mengikat adik saya bisa dilepas Pak? Tanya Mas Agung. Insya Allah bisa Mas Agung, jawabnya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ustadz. Ri, ayo coba kamu ingat-ingat. Apa kamu pernah menyakiti hati orang lain? Mantan pacarmu mungkin? Ayo diingat-ingat, kata Mas Agung. Aku tertunduk sambil terisak. Dadaku sesak hingga tak mampu berkata-kata. Kugelengkan kepalaku untuk menjawab pertanyaan Mas Agung. Sudah Mas Agung, jangan dipaksa, kasihan Mbaknya. Manusia itu memang tempatnya salah dan hilaf. Mungkin saja Mbak Ria menyakiti hati orang tanpa dia sengaja, entah dari tutur kata atau perbuatan yang tanpa sengaja sudah membuat orang lain tersinggung dan sakit hati, ujar Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu orang yang terkena telu ini ciri-cirinya bagaimana ya Pak? Biasanya berubah perilaku Mas. Seminggu setelah diritualkan, orang tersebut sudah mengalami gangguan dari efek ilmu tersebut. Biasanya yang tadinya ceria jadi pendiam, malas bergaul. Yang tadinya suka dandan, malas dandan. Yang tadinya suka terlihat cantik, akan malas mandi. Hidupnya hambar, dingin, mati hawa nafsu, serta hasratnya terhadap lawan jenis. Orang yang memandangnya pun malas. Dia tidak menarik di mata orang lain. Walaupun dia cantik atau ganteng sekalipun, tetap saja tidak ada yang minat karena dia terlihat buruk rupa di mata orang lain. Untuk si korban sendiri juga akan kehilangan hasrat untuk menikah. Dia sudah tidak memiliki minat pada pernikahan. Biasanya sih begitu Mas Agung. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara menghilangkannya Pak? Apa kita harus mencari dukunnya? Tidak perlu Mas Agung. Kita cukup atasi langsung akar permasalahannya saja dengan cara melumpuhkan makhluk yang jadi perantara santet kantung waris. Selain itu nanti kita juga harus meruqyah Mbak Ria. Selain itu, peran Mbak Ria untuk menyembuhkan diri sendiri juga sangat diperlukan. Mohon maaf, ini Mbak Ria sholat kan? Tanyanya. Iya Pak Ustadz, tapi tidak 5 waktu. Seringkali sholat saya bolong-bolong, jawabku sambil tertunduk menahan malu. Astagfirullah, kalau bisa Mbak Ria sholatnya dijaga ya. Bukan kalau bisa, tapi harus. Nah, mulai hari ini Mbak Ria harus menjaga sholat 5 waktu. Sholat itu selain kewajiban yang harus kita jalankan sebagai umat Islam, juga bisa untuk menjaga diri kita dari gangguan jin-jin jahat yang ingin mencelakai kita. Mulai hari ini Mbak Ria sholat, berserah diri kepada Allah, minta pertolongan padanya. Dan juga kalau Mbak Ria bisa, tolong Mbak Ria minta maaf sama orang-orang yang mungkin pernah berselisih paham dengan Mbak Ria, tuturnya. Iya Ustadz, jawabku. Maaf Ustadz, saya mau nanya, kalau boleh tahu, apa santet kantung waris ini hanya bisa untuk mereka yang belum menikah saja Ustadz? Tanya Mas Agung. Tidak Mas Agung, orang yang sudah menikah pun juga bisa terkena santet ini. Kalau orang yang sudah menikah biasanya rumah tangganya tidak harmonis, akan selalu ada percekcokan di dalamnya. Astagfirullahaladzim, jahat sekali ya Pak Ustadz ilmu-ilmu semacam ini. Iya Mas, sebenarnya pelaku ilmu seperti ini selain merugikan orang lain, dia juga merugikan diri sendiri. Selain dosa yang didapat, juga kesengsaraan. Contoh kecil Mas Agung menyukai seorang perempuan, lalu karena perempuan itu tidak menyukai Mas Agung, Mas Agung pun memeletnya agar perempuan itu dipikat dengan Mas Agung. Perempuan itu benar terpikat dengan Mas Agung, dan Mas Agung mencintainya. Tapi tetap saja, pada akhirnya Mas Agung tidak akan bisa memilikinya. Loh, kok begitu? Kenapa Ustadz? Karena secara tidak langsung, Mas Agung sudah menumbalkan dia. Kan banyak itu orang yang sudah melakukan pelet pada seseorang, terus ditinggal, sampai pada akhirnya si korban menjadi gila, terus gak lama meninggal. Sebenarnya si pelaku pelet ini juga ingin bersama dengan korban yang dia sukai, tapi tidak bisa. Karena kalau dia tetap bersama dengan si korban ini, dia yang akan mati. Jadi dia meninggalkan si korban, agar yang mati si korbannya ini, bukan dia. Terang Pak Ustadz. Ia berhenti sejenak,
dan kembali mengecap kopinya. Berarti kalau tidak ditinggalkan, saya yang mati begitu Pak Ustadz? Iya Mas Agung. Akhirnya, karena ditinggalkan oleh Mas Agung, perempuan itu lama-lama menjadi gila. Yang ada di pikirannya hanya Mas Agung saja. Semakin lama semakin parah, akhirnya meninggal. Begitu pula dengan Mas Agung. Belum tentu juga setelah meninggalkan korban, Mas Agung ini selamat. Pada akhirnya, Mas Agung juga akan berhasil sama dengan si korban. Mas Agung juga akan meninggal, entah itu karena kecelakaan, entah karena sakit yang dibuat oleh si Kodam yang membantu Mas Agung yang menjadi perantara pelet. Ya Allah, ngeri sekali Ustadz. Iya Mas Agung, sesungguhnya kalau kita sudah berurusan dengan setan, kita sendiri juga yang akan celaka. Hari ini nanti kita meruqyah Mbak Ria dulu ya. Iya Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, sekarang atau nanti? Sekarang saja Mas Agung. Mbak Ria siapkan. Siap Pak Ustadz, jawabku lirih. Kami pun diajak Pak Ustadz pergi ke sebuah ruangan. Di sini ia membaca doa. Aku duduk bersatu di hadapannya. Saat Pak Ustadz membaca doa untukku, tiba-tiba aku merasa mual. Tubuhku pun terasa berat. Perutku seperti diaduk-aduk. Aku pun muntah, tapi tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutku. Aku mengerang kesakitan dan tubuhku mengejang. Mas Agung memegangiku. Pak Ustadz itu pun memijat kepala dan leherku. Aku semakin merasa tubuhku ini tidak karu-karuan. Selesai diruqyah, kami pun pamit pulang. Pak Ustadz meminta kami kembali lagi 2 atau 3 hari lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung diantarkan oleh Mas Agung istirahat di kamar. Kurebahkan tubuhku di kasur. Tak berapa lama ibu datang sambil membawa segelas teh hangat. Ri, diminum dulu tehnya nak, setelah itu istirahat. Iya bu, terima kasih. Ibu pun keluar dari kamarku. Aku masih tetap berbaring sambil memejamkan mata. Aku benar-benar tak habis pikir kenapa ada orang sejahat ini hingga tega menutup jodohku seperti ini. Aku coba mengingat orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang pernah berurusan denganku. Mungkin salah satu di antara para lelaki yang pernah dekat denganku, dia yang melakukan hal ini. Tapi siapa? Rasanya aku tidak pernah menyakiti mereka. Justru akulah yang sering disakiti oleh mereka. Aku terus memutar otak kembali, membuka memori lama, dan mencoba mengingat orang-orang yang pernah berurusan denganku. Rahmat. Tiba-tiba aku mengingat nama Rahmat. Iya, seorang pemuda yang dulu pernah aku sakiti hatinya dengan ucapanku yang kasar. Saat mengingat nama Rahmat, seketika otakku pun kembali memutar memori lama tentangnya. Rahmat adalah pemuda kampung sebelah, pemuda yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Itu pernah memintaku untuk menjadi kekasihnya 8 tahun yang lalu. Dia sering diam-diam memperhatikanku. Sebenarnya aku tahu dia sering mencuri pandang dan memperhatikanku. Namun aku selalu mengabaikannya. Meski sebenarnya aku risih diperhatikan dengan tatapan mata yang aneh seperti itu. Tatapan matanya kadang membuatku ngeri karena seolah-olah dia akan menerkamku. Suatu hari dia menemuiku dan mengajakku mengobrol. Aku pun menanggapinya dengan baik dan sopan. Semakin lama dia semakin aneh. Saat aku lewat dan kami tak sengaja bertemu, dia selalu caper. Sore itu dia mendekatiku saat aku sedang belanja di warung. Dia bilang mau bicara sesuatu padaku. Dia pun memintaku mengikutinya. Aku sedikit ragu, tapi aku tetap mengikutinya. Kami jalan menjauh dari warung. Tak kusangka dia ternyata mengutarakan cintanya di depan teman-temannya. Ri, aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacarku? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Rahmat padaku, aku pun kaget dan sedikit gugup. Ditambah lagi dengan sorakan dan tawa dari teman-temannya yang membuatku sangat malu dan salah tingkah. Aku terdiam menahan malu. Ri, ayo dong jawab. Kamu mau gak jadi pacarku? Dari dulu aku itu suka banget sama kamu, Ri. Aku ingin memilikimu dan menjadikanmu ibu dari anak-anak, tuturnya. Maaf Mas Rahmat, aku tidak bisa menjawab. Aku permisi pulang dulu ya, jawabku gugup. Ya Ri, kok pulang sih? Ayo dong jawab. Mumpung ada teman-temanku yang menjadi saksi nih, ucapnya. Tak kuhiraukan ucapannya, aku bergegas pergi meninggalkan dia dan teman-temannya.
Ku percepat langkahku. Aku berjalan sambil setengah berlari agar cepat sampai di rumah. Sebenarnya aku tidak menyukainya, tapi aku tidak ingin membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Semenjak kejadian itu, Rahmat pun semakin menjadi-jadi. Dia semakin caper padaku. Semua tingkahnya membuatku risih, terlebih lagi saat dia bilang ke semua pemuda di kampungku kalau ini pacarnya dia. Kami sudah berpacaran. Apa yang dia lakukan itu membuatku semakin ilfil dan malu. Kuberanikan diri untuk menemuinya. Dengan mengendarai sepeda, aku berkeliling mencarinya, dan kutemukan dia sedang duduk di sebuah warung. Dia lagi nongkrong bersama dengan teman-temannya. "Bang Rahmat, maaf, bisa ngobrol sebentar?" tanyaku. Ayang Ria," jawabnya sambil tersenyum lebar. "Bisa banget dong Ayang. Apa sih yang gak bisa buat Ayang Ria?" Sambil cengengesan, dia pun beranjak berdiri. "Awas-awas, aku dijemput belahan jiwaku," katanya sambil melewati teman-temannya. Semua temannya pun tertawa dan bersorak-sorak. Bahkan ada yang menyeletuk. "Baik-baik ya Neng sama Ayang Rahmat." Aku pun hanya tersenyum kecut ke arah mereka. Aku mengajak Rahmat pergi menjauh dari warung itu supaya pembicaraan kami tidak didengar oleh teman-temannya. "Ayang Ria mau ngomong apa sama Rahmat?" tanyanya sambil cengengesan. "Maaf bang, jangan seperti itu." "Loh, memang kenapa? Kan abang sayang sama Neng Ria." "Iya, terima kasih abang sudah sayang sama Ria. Tapi gak usah seperti inilah bang." "Seperti ini bagaimana maksudnya sayang? Abang gak ngerti." "Abang itu kenapa ngomong sama semua orang kalau kita pacaran?" "Ya kan karena abang sayang sama Neng Ria. Neng Ria kan juga sayang sama abang ya kan? Buktinya setiap abang liatin, Neng Ria selalu senyum ke abang." "Ya ampun bang, senyum mah bukan berarti suka. Aku cuma menganggap abang itu teman, gak lebih." "Kok gitu? Padahal abang ini sayang lu sama kamu. Abang cinta sama kamu. Kamu mau kan jadi pacarnya abang?" "Maaf bang, gak bisa. Aku cuma nganggap abang teman, gak lebih. Tolonglah bang, jangan bilang ke orang-orang kalau kita pacaran." "Ya biarin aja, orang aku cinta sama kamu kok." Aku menghela nafas. Aku mulai kesal dengannya. Sikapnya yang kekanak-kanakan itu benar-benar membuatku jengkel. Tak ku teruskan pembicaraan ini, karena menuturkan percuma ngomong sama orang aneh seperti dia. Aku tidak mau terpancing emosi. Akhirnya aku tinggalkan dia tanpa sepatah kata pun. Dia terus memanggilku, namun tak kuhiraukan. Tanpa menoleh, aku terus mengayuh sepedaku dengan kencang. Sepulang kuliah, aku diantar pulang oleh temanku. Saat di perempatan perbatasan antara desaku dengan desanya Rahmat, aku kembali bertemu dengan Rahmat. Dia tiba-tiba lari ke tengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya. Temanku yang saat itu membawa motor dengan kecepatan sedang langsung menghentikan motornya. "Ada apa bang?" tanyanya. "Bang, apa-apaan sih? Kalau ketabrak gimana?" tanyaku. Rahmat pun menghampiri kami. Dia mendekati pada Yuda temanku. "Kamu siapanya Ria?" tanyanya sambil melotot. "Saya teman kuliahnya Ria bang," jawab Yuda. Aku pun turun dari motor. "Bang Rahmat, apa-apaan sih bang?" tanyaku geram. "Udah Neng Ria, diem dulu." "Oh jadi kamu temannya? Kenalin, aku pacarnya Ria. Mulai besok kamu jangan antar-antar Ria lagi. Sudah pulang saja sana kamu," hardiknya. "Oh iya bang, maaf ya," jawab Yuda. "Ri, aku pulang dulu ya." "Yud, tunggu Yud, kamu salah paham," kataku, namun Yuda tidak menghiraukanku. Dia memutar motornya dan pergi. "Udah dong sayang, biarin aja dia. Kan di sini ada abang," ucapnya sambil memegangi tanganku. "Bang, lepas." Aku pun geram. "Bang Rahmat ini apa-apaan sih bang? Sejak kapan kita pacaran bang? Jangan seperti ini dong bang." "Kan abang cinta sama kamu," jawabnya ngelantur. Aku emosi dengan tingkahnya yang konyol, hingga akhirnya aku tidak bisa menahan diri. Akhirnya dengan emosi aku pun berkata padanya, "Tapi aku gak cinta sama abang. Tingkah abang itu norak, tahu gak sih? Malu-maluin." "Kok kamu ngomong gitu ke abang? Kamu gak sayang sama abang?" "Enggak, aku gak sayang sama abang. Aku juga gak cinta sama abang.
Aku gak mau sama kamu, kataku dengan emosi. Sebelum kamu itu menyatakan cintamu padaku dan ngomong sama semua orang kalau aku ini pacarmu, apa kamu gak ngaca dulu, Tomat? Atau kamu gak punya kaca di rumah? Orang kayak kamu mau nembak aku dan menjadikan istrimu. Memangnya kamu bisa menghidupiku, mencukupi semua kebutuhanku? Kamu itu cuma seorang kuli bangunan, gak level sama aku, yang anak kuliahan. Kamu juga pasti gak mampu beliin aku lipstik. Maaf, aku gak mau hidup susah sama kamu. Mending kamu cari aja perempuan yang selevel denganmu, kataku dengan penuh emosi. Tanpa menunggu jawaban dari Rahmat, aku pun pergi meninggalkannya. Dia terdiam dan berdiri mematung di pinggir jalan. Sambil berjalan, aku menyesali perkataan yang telah kuucapkan padanya. Ucapan kasarku yang sangat merendahkan harkat dan martabatnya. Aku menjadi sangat merasa bersalah padanya. Aku sangat tak enak hati. Pasti ucapanku sangat melukai hatinya. Setelah beberapa hari kejadian itu, aku tak pernah lagi bertemu dengan Rahmat. Padahal kalau bertemu, aku berniat untuk minta maaf padanya. Aku ingin menanyakannya pada teman-temannya, tapi aku malu. Akhirnya aku urungkan niatku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melupakan Rahmat dan rasa bersalahku. Ditambah lagi karena aku sudah tak pernah lagi bertemu dengannya. Dia seperti menghilang. Setelah mengingat tentang Rahmat, aku pun berjalan bangun dan berlari keluar kamar, mencari Mas Agung. Kuceritakan semua tentang Rahmat padanya. Ibuku menangis mengetahui apa yang telah menimpaku. Orang tuaku mengajak kami bergegas ke rumah Rahmat untuk meminta maaf. Kami semua pun pergi ke rumah Rahmat. Kami mengetuk-ngetuk pintu rumah Rahmat. "Assalamualaikum," seru Mas Agung. Kami terus mengetuk dan mengucapkan salam. Namun tidak ada orang yang keluar. Sepertinya rumah ini kosong. "Maaf, mau mencari siapa, Mas?" tanya seseorang di seberang jalan. "Mau mencari Rahmat, Pak," jawab Mas Agung. "Rahmat sudah tidak tinggal di sini, Mas. Dia tinggal di kampung istrinya. Rumah ini kosong, pemiliknya pada ke sawah," terangnya. "Oh alah, terima kasih, Pak. Nanti sore saja. Biasanya mereka pulang jam 4 sore, Mas." "Iya, Pak, terima kasih." Kami pun kembali ke rumah tanpa hasil. Permasalahan ini membuat orang tuaku semakin bersedih. Sehabis sisa, aku dan Mas Agung kembali mendatangi rumah Rahmat. Kami disambut ramah oleh kedua orang tuanya. "Begini, Pak, maksud kedatangan kami ini mau mencari Mas Rahmat, karena adik saya ini punya urusan dengan Mas Rahmat," tutur Mas Agung. "Rahmatnya ada di Banten sekarang. Dia kerja di sana, lalu menikah dengan orang Banten sana. Memangnya ada apa toh, Mas?" "Begini, Pak, adik saya ini mau minta maaf sama Mas Rahmat atas ucapannya 8 tahun yang lalu, yang mungkin ucapan adik saya ini sudah menyakiti hati Mas Rahmat. Sekalian saya mau nanya sesuatu yang penting." "Apa itu, Mas?" tanya bapaknya Rahmat, memotong ucapan Mas Agung. "Begini, Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya pada Mas Rahmat, apa dia ngerjain adik saya?" "Ngerjain bagaimana maksudnya?" "Adik saya ini, Pak, semenjak menolak cintanya Mas Rahmat, sampai sekarang belum menemukan jodohnya. Perilaku adik saya pun jadi aneh. Nah, tadi siang saya mengajak adik saya ke rumah seorang ustadz. Ustadz itu bilang, kalau adik saya dikerjain orang, dia diteluh dengan teluh gantung waris. Jadi jodoh adik saya digantung karena dinikahkan dengan makhluk gaib. Akhirnya, hingga umur 34 tahun, adik saya belum juga menikah. Bahkan tidak ada lagi yang mau dengannya. Bukannya mau seuzon, seingat adik saya katanya pernah menolak cintanya Rahmat. Ini adik saya mau minta maaf sama Mas Rahmat dan juga sama orang-orang yang mungkin telah disakiti hatinya oleh adik saya. Mohon Bapak dan Ibu tidak tersinggung dengan penuturan saya." "Astagfirullahaladzim, tidak, Nak. Ya Allah, kasihan sekali kamu, Nak," kata si ibu sambil mengelus tanganku. "Yang sabar ya, Nak. Ibu doain semoga kamu segera sembuh dan terbebas dari teluh." "Amin, terima kasih, Bu," jawabku sambil menangis. Ibu itu pun memelukku. Dekapannya terasa begitu hangat. Bapaknya Rahmat memanggil anak perempuannya. Ia menyuruh anaknya untuk menelpon Rahmat. Beberapa saat kemudian, telepon tersambung. Mereka ngobrol dengan Rahmat via telepon. Dan bapaknya Rahmat pun
memberikan teleponnya padaku. "Ini nak, kamu ngomong sendiri dengan Rahmat." "Iya pak, terima kasih," jawabku lirik. Aku pun mencoba berbicara dengan Rahmat. Halo," sapaku gugup. "Kenapa kamu mencariku?" tanyanya ketus. "Saya cuma mau nanya sesuatu sama Bang Rahmat." "Apa? Mau nanya apa kamu?" "Kamu mau nanya, kenapa kamu sampai sekarang belum juga nikah ya?" tanyanya dengan nada mengejek. "Syukurin, rasain kamu. Cewek sombong kayak kamu emang seharusnya jadi perawan tua." "Jadi, iya, aku yang udah bikin kamu gak laku jadi perawan tua," tuturnya memotong ucapanku. Hatiku sakit mendengar ucapannya. Emosiku pun terpancing. Sambil menangis, aku memakinya. Mas Agung mendekatiku dan merebut ponsel yang kupegang. "Hemat, kamu itu keterlaluan. Brengsek ya kamu. Lepasin telu gantung waris itu. Atau..." Rahmat pun kembali memotong ucapan Mas Agung. "Atau apa? Apa? Kau akan membunuhku? Ya. Coba saja kalau bisa. Justru aku yang akan ngasih pelajaran padamu dan juga adikmu. Akan kubuat hidupmu menderita karena telah berani menghinaku," bentaknya. "Astagfirullah, Mat, istighfar. Kamu gak boleh seperti itu. Dosa nak," sahut ibunya Rahmat. "Mat, sekarang bapak perintahkan kamu melepas telu yang kamu berikan pada nak Ria," tambah bapaknya Rahmat. "Tidak akan. Aku tidak akan melepaskannya pak sampai dia mati," jawabnya. "Hei, brengsek kau," bentak Mas Agung. "Mat, jangan begitu nak. Menyengsarakan orang lain itu tidak baik," timpal si ibu. Mendengar perkataan ibunya, Rahmat hanya terbahak, lalu mematikan sambungan teleponnya tanpa sepatah kata pun. Semua terdiam. Si ibu menghampiriku yang sedang menangis dalam pilu. Ia memelukku. "Sabar ya nak, kami akan membantumu. Kami akan berusaha membujuk Rahmat," tuturnya. "Iya nak, kalian tenang ya. Bapak minta maaf atas kelakuan Rahmat yang telah membuatmu sengsara," timpal si bapak. "Saya mohon bantuannya ya pak, agar adik saya ini bisa lepas dari teluhnya Rahmat. Kasihan adik saya kalau selamanya nggak menikah," jawab Mas Agung. "Iya nak, pasti," jawab bapaknya Rahmat. Setelah obrolan antara Mas Agung dan orang tua Rahmat berakhir, kami pun pamit pulang. Keesokan harinya aku dan Mas Agung kembali ke rumah Pak Ustadz. Aku menceritakan tentang Rahmat padanya, termasuk tentang Rahmat yang tidak mau melepas santet gantung warisnya. "Ya sudah kalau begitu, kita berusaha sendiri saja untuk melepas santet itu. Mbak Ria jangan putus berdoa dan berserah diri pada Allah." 3 hari ini aku dan Mas Agung bolak-balik ke rumah Pak Ustadz. Ia pun memintaku tinggal beberapa hari di rumahnya. Ini hari pertama aku tinggal di rumah Pak Ustadz. Aku diajak beribadah, mengaji bareng anak dan istrinya, dan juga diajari beberapa doa yang harus kuamalkan. Beliau juga mewajibkan untuk sholat malam dan selalu zikir tanpa putus. Hari ketiga aku tinggal di rumah Ustadz. Awalnya semua baik-baik saja. Bahkan aku merasa lebih ceria dan hidupku pun terasa bergairah lagi. Setiap hari aku selalu bersama dengan anaknya Pak Ustadz. Kami menjadi sangat dekat dan akrab. Aku sering berbagi cerita dengannya. Aku seakan-akan mendapatkan pendengar yang baik untuk meluapkan semua keluh kesah yang kurasakan. Selesai ngobrol dengan anak Pak Ustadz, aku pun tidur di kamarku. Tidurku malam ini tak begitu nyenyak. Mimpi buruk datang menghampiriku. Dalam mimpiku datang seorang anak kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Telinganya lancip, sekucur tubuhnya memerah. Anak itu mendekatiku. Aku berlari sekuat tenaga untuk menghindarinya, namun dia berhasil menangkapku. Dia memeluk kakiku dengan erat. Sesuatu yang aneh pun terjadi saat aku terbangun dari tidurku. Aku ingin berdiri, namun kakiku terasa sakit. Kupijat kakiku dan kembali berusaha berdiri. Aku terjatuh tersungkur ke lantai. Kakiku seperti tak mampu menopang berat badanku, dan semakin lama terasa sakit. "Tolong!" teriakku sambil berusaha berdiri. "Tolong aku!" Mbak gak apa-apa?" tanya seorang dari balik pintu.
Ia terus mengetuk-ngetuk pintu kamarku. "Tolong saya, Bu. Saya tidak bisa berdiri," ujarku sambil menangis. "Mbak Ria bisa merangkak mendekati pintu nggak, Mbak?" Aku pun berusaha merangkak ke pintu sambil terisak. Di luar kamarku pun mulai terdengar gaduh. "Ada apa, Bu?" "Nak, panggil bapakmu. Itu Mbak Ria teriak-teriak minta tolong. Ibu nggak bisa buka. Pintu kamarnya dikunci." "Astagfirullah. Iya, Bu. Mbak Ria baik-baik saja di dalam. Sabar ya, Mbak." Mendengar panggilan itu, aku tidak menjawab. Aku berusaha menggapai pintu. Setelah dekat, dengan susah payah aku berusaha menggapai kunci dan memutarnya sambil menahan sakit yang teramat sangat. Aku pun berhasil membuka pintu. "Astagfirullah, Mbak Ria," ujar istri Pak Ustadz sambil mendorong pintu. Ia pun langsung memelukku dan menenangkanku yang sedang menangis. "Ada apa ini?" tanya Pak Ustadz yang sedikit panik. "Ini Pak, Mbak Ria nggak bisa jalan." "Astagfirullah, ayo angkat ke tempat tidur." Mereka pun mengangkatku. Istri Pak Ustadz memijit kakiku. "Mbak Ria kenapa? Mbak Ria jatuh ya tadi?" tanyanya. "Enggak, Bu, saya nggak tahu. Tadi bangun tidur, tiba-tiba kaki saya sakit, terus nggak bisa jalan." "Aduh, sakit sekali, Bu," jawabku sambil terisak. "Duk, cepat telepon Mas Agung, suruh kesini ya," perintah istri Pak Ustadz. "Baik, Bu," jawabnya. Pak Ustadz memeriksa kakiku. Ia pun juga memijit kakiku. Beberapa saat kemudian, Mas Agung datang. Setelah menemuiku, Pak Ustadz mengajaknya mengobrol. Entah apa yang mereka bicarakan. Pak Ustadz menanyaiku, apa aku mengalami hal aneh. Kemudian kuceritakan tentang mimpiku semalam. Setelah itu Mas Agung pergi dengan raut wajah penuh amarah. Semenjak saat itu aku tidak bisa berjalan. Kakiku terasa sakit saat digerakkan, bahkan saat disenggol. Mas Agung kembali menjengukku. Ia mengatakan pada Pak Ustadz kalau dia baru saja dari Banten untuk mencari Rahmat. Namun dia tidak bertemu dengannya. Hanya anak dan istrinya yang ia temui. Mereka juga tidak mengetahui keberadaan Rahmat. Menurut penuturan istrinya, Rahmat sudah tidak pulang selama seminggu. Dan dia juga tidak pamit mau pergi kemana. Semenjak kejadian mimpi burukku yang kualami, sekarang aku tidur ditemani oleh anak Pak Ustadz. 2 hari ini aku sedikit tenang karena ada teman tidur. Saat aku tidur lelap, tiba-tiba aku merasa kakiku sakit. Rasa linu bercampur panas dan gatal di bagian paha. Aku terbangun. Sontak aku kaget melihat pahaku yang tiba-tiba memar kehitaman. "Astagfirullah, Mbak, itu kakinya kenapa?" "Nggak tahu. Aduh, sakit," jawabku sambil menangis. "Sebentar ya, Mbak, Rois panggilin Bapak," ujarnya. Ia pun pergi meninggalkanku. Aku shock dengan keadaan kakiku. Rasa nyeri dan panas ini sangat menyakitkan kakiku, seperti terbakar. Beberapa saat kemudian semua orang di rumah ini pun berduyun-duyun mendatangi kamarku. Pak Ustadz melihat kakiku. "Pak, kaki saya kenapa ini, Pak? Kenapa tiba-tiba seperti ini?" tanyaku sambil menangis histeris. "Tenang, Mbak, istighfar, Mbak," tuturnya. Mas Agung yang menginap di rumah Pak Ustadz pun terheran melihat kakiku. "Pak, adik saya kenapa itu, Pak?" tanya Mas Agung kebingungan. "Tidak apa-apa, Mas Agung," jawabnya. "Memar di kakiku ini, padahal sudah diobati. Bukannya membaik malah bertambah parah. Sekarang keluar bintik-bintik seperti bisul dan mengeluarkan nanah. Aku semakin panik melihat keadaan kakiku yang seperti membusuk ini." "Pak, kaki adik saya kenapa tambah parah, Pak? Bagaimana ini?" tanyanya. "Nggak apa-apa, Mas Agung. Tolong Mas Agung cariin daun kelor ya," jawabnya. Tanpa berlama-lama, Mas Agung pun segera pergi. Istri Pak Ustadz diminta untuk merebus air hangat. Sambil menunggu, Pak Ustadz mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran di dekatku. Anak Pak Ustadz terus mengaji, sementara Pak Ustadz pergi keluar kamar karena dipanggil oleh Mas Agung. Dan sesaat kemudian, ia kembali sambil membawa baskom berisi air. Ia meminta istrinya membasuh kakiku yang bernanah dengan air hangat. Setelah itu ia komat-kamit dan menempelkan ramuan yang telah ditumbuk pada kakiku yang bernanah sambil terus memijitnya. "Ah,
teriakku sambil merintih kesakitan. Namun Pak Ustadz sama sekali tidak menghiraukan rintihan dan tangisanku. Ia terus memijit hingga Nana itu pun keluar. Bau amis dan sedikit busuk seketika tercium saat Nana bercampur darah itu keluar. Cairan itu terus keluar dan tak mau berhenti. Entah apalagi yang menimpa diriku ini. Kenapa aku disiksa seperti ini? Belum habis rasa sakit di pahaku, kini perutku pun rasanya seperti diremas-remas. Setiap makanan yang masuk selalu kumuntahkan kembali. Sehari ini aku hanya berbaring di atas tempat tidur. Tubuhku terkulai lemas. Aku tak berdaya menahan sakit yang terus menyiksaku. Keluarga Pak Ustadz secara bergantian mengaji di dekatku. Lantunan ayat Al-Quran membuatku sedikit merasa tenang. Sejenak aku bisa tertidur lelap dan melupakan rasa sakit yang kurasakan. Malam pun tiba. Pak Ustadz dan Mas Agung kembali berjaga di teras rumah. Sementara Rois, anak Pak Ustadz, menemaniku di kamar. Ia tidur di bawah, sedangkan aku tidur di ranjang. Saat tengah malam, aku terjaga karena kembali merasakan sakit di bagian perut. "Mbak, kenapa? Sakit lagi ya, Mbak?" tanya Rois. "Iya, perut Mbak sakit," jawabku terbatak. Kupegangi perutku yang terasa seperti disayat-sayat. "Aduh, sebentar ya, aku panggilin." Belum selesai Rois berucap, di luar terdengar suara gaduh. "Astagfirullah, suara apa itu, Mbak?" tanyanya. Ia segera beranjak berdiri dan mengintip dari jendela. "Ada apa, Is?" tanyaku penasaran. "Astagfirullah, Mbak, aku takut," tuturnya. Ia segera melompat ke ranjang dan memelukku. Sambil menyeringai menahan sakit, aku pun kembali bertanya padanya. "Ada apa?" "Itu, Mbak, di luar ada api terbang, lagi nyerang Bapak." Astagfirullahaladzim. Mendengar penuturan Rois, aku sangat ketakutan. Jangan-jangan api itu mau menyerangku. Kami berdua pun hanya diam di dalam kamar. Rois mengambil Al-Quran. Ia pun mulai mengaji. Suaranya bergetar, mungkin karena menahan takut. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan, seperti bolam yang meledak. Selang beberapa saat, Pak Ustadz dan Mas Agung, juga istri Pak Ustadz, masuk ke kamarku. "Apa yang terjadi, Mas?" tanyaku. Rois pun ikut mengajukan pertanyaan. "Iya, itu tadi apa, Pak? Kok ada api terbang?" "Itu beraja. Mungkin dikirim orang untuk menyakiti Mbak Ria," jawab Pak Ustadz. "Astagfirullahaladzim, jahat sekali orang itu," gumam istri Pak Ustadz. "Iya, Bu, tapi insya Allah tidak akan balik lagi karena sudah Bapak kembalikan pada si pengirim." "Alhamdulillah," gumam kami bersamaan. "Maaf Pak Ustadz, kalau boleh tahu, beraja kiriman tadi apa ya, Pak?" tanya Mas Agung. "Dia sosok pocong hitam," jawabnya. "Pocong hitam, Pak Ustadz? Sebelum saya sakit, saya melihat pocong hitam itu, Pak. Nggak tahu kenapa saya bisa melihat hantu. Saat di rumah saya juga bisa melihat hantu, Pak," kataku. "Iya, itulah salah satu ciri-ciri orang yang terkena teluh ilmu hitam. Selain itu juga mudah kerasukan. Orang yang terkena teluh biasanya dijaga oleh banyak jin yang disuruh oleh si dukun," ungkapnya. "Terus adik saya ini gimana, Pak?" tanya Mas Agung. "Insya Allah Mbak Ria sudah tidak apa-apa, Mas Agung. Kita hanya tinggal menyembuhkan penyakitnya Mbak Ria saja. Insya Allah apa yang sudah dikirim oleh seseorang untuk menyakiti Mbak Ria telah kembali pada pemiliknya. Pesan saya Mbak Ria, tetap dekatkan diri pada Allah ya. Jangan putus beribadah dan selalu berserah diri kepadanya. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari musibah sesungguhnya hanya Allah Ta'ala." "Iya Pak Ustadz." Semenjak malam itu, berangsur-angsur kondisiku mulai membaik. Perutku tak lagi sakit, kakiku pun semakin membaik. Perlahan tapi pasti, borok yang menanah di kakiku mengering. 3 bulan berlalu, aku pun kembali seperti sedia kala. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kini aku lebih bergairah menjalani setiap detik dalam hidupku. Aku mulai kembali membuka hati. Meski mungkin ini sudah terlambat untuk perempuan seusiaku, tapi mungkin saja Tuhan masih menyisakan jodoh untukku. Aku pun berkenalan dengan seorang pria. Ia duda dengan 2 anak.
Anak pertama kelas 1 SMP, sedangkan anak kedua baru umur 4 tahun. Istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua. Sejak berkenalan dengannya, aku merasa cocok dengannya. Ia lelaki yang baik dan ramah. Aku berusaha mendekatkan diri dengan kedua anaknya. Meski aku belum pernah menikah, aku akan berusaha menjadi ibu yang baik untuk kedua anak-anaknya. Hal yang tak disangka-sangka, kedua orang tua Rahmat datang ke rumahku. Mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Rahmat padaku. Mereka bilang Rahmat sudah 2 bulan kembali ke kampung ini. Ia dikembalikan oleh istrinya. Istrinya minta cerai karena sejak Rahmat pergi dari rumah, menurut istrinya, Rahmat menjadi aneh. Dia suka menganiaya anak dan istrinya. Ia mengalami gangguan jiwa. Istrinya tidak mampu merawatnya. Ia tidak mau membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Jadi ia mengembalikannya pada kedua orang tuanya. Aku miris mendengar cerita tentang Rahmat. Bersama dengan Mas Agung, aku pun datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Meski aku membencinya, ku coba untuk menghapus rasa benci itu dan ikhlas memaafkannya. Saat aku melihat keadaannya, timbul rasa iba. Tubuhnya dipenuhi borok, tingkah lakunya seperti orang gila. Kata orang tuanya, ia bahkan tidak mengenali mereka. Ia selalu marah-marah dan membentak siapapun yang mendekatinya. Orang tuanya pun sudah mengupayakan kesembuhannya. Mereka mencari orang pintar yang bisa membantu anaknya, namun sia-sia. Menurut para orang pintar yang membantu Rahmat, apa yang diderita oleh Rahmat adalah akibat dari ilmu yang ia pelajari. Sehari setelah kunjunganku ke rumahnya, aku mendapat kabar ia meninggal gantung diri di rumahnya. Sungguh tragis kehidupan yang ia jalani. Mungkin juga ini adalah karma atas apa yang dulu pernah ia lakukan padaku. Itulah akhir cerita dari Teluh Kantung Waris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.